السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa muslimin yang saya hormati. Masih kita pada ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah, yaitu sampai ucapan beliau wal farqu bainan nabiyyi war rasul anna ar-rasul yub'atsu bisyari'atin munazzalatin alaih. Perbedaan antara seorang nabi dengan seorang rasul adalah bahwasanya rasul diutus dengan syariat yang baru yang diturunkan kepadanya, bi khilafin nabiyyi, berbeda dengan nabi. Kalau nabi fa innahu yub'atsu bi syari'atin munzalatin ala man qablahu minar rusul. Adapun nabi adalah seorang yang diutus dengan syariat yang sudah diturunkan sebelumnya kepada rasul-rasul yang sebelumnya, hanya melanjutkan syariat yang sebelumnya. Tentunya dibahas oleh beliau tentang perbedaan setelah dibahas sebelumnya tentang persamaan. Artinya secara bahasa nabi menyampaikan berita, rasul menyampaikan risalah. Secara bahasa maknanya sama. Kedua-duanya bermakna utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ada disebut rasul, kadang disebut nabi. Kadang satu orang disebut nabi dan disebut rasul sekaligus. Karena setiap rasul adalah nabi. Tetapi setiap nabi belum tentu rasul. Karena semua yang mendapat wahyu disebut nabi. Rasul juga dapat wahyu. Nabi juga dapat wahyu, maka dikatakan rasul itu nabi juga. Tetapi seorang nabi belum tentu rasul, karena makna rasul
adalah diberi wahyu dalam bentuk risalah yang baru, yang khusus. Berbeda dengan Nabi. Mendapatkan wahyu kadang-kadang, tetapi syariatnya adalah apa yang sudah ada sebelumnya dari Rasul sebelumnya. Ka'anbiya'i Bani Israel, sebagaimana para nabi dari kalangan Bani Israel. Fa'innahum bu'ithu birisalati Musa, karena mereka diutus dengan risalah Nabi Musa. Jadi Bani Israel memiliki sekian nabi, sekian banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Tetapi syariat mereka adalah syariat Nabi Musa alaihi salam, bukan syariat baru. Dan juga mengajarkan Taurat yang sudah pernah turun pada Musa alaihi salam. Mengajarkan kitab Taurat. Hanya saja karena kadang-kadang mereka mendapatkan wahyu yang khusus untuknya. Apakah berita atau pemberitahuan atau lain-lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada hudan wa nur, ada bimbingan hidayah, ada cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun, yang berhukum dengannya, dengan kitab Taurat adalah an-nabiyyun, disebutkan dengan jamak, disebutkan dengan bentuk jamak, nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu, yaitu orang-orang yang telah tunduk, telah Islam, lilladzina hadu, kepada orang-orang yang mengikuti Yahudi, warrabbaniyuna wal ahbar, dan juga para rabbaniyun dan juga para ahbar. Rabbaniyun orang-orang yang saleh, yang rabbani. Wal ahbar adalah rahib-rahib, pendeta-pendeta. Semuanya menghukumi manusia dengan Taurat. Para nabiyun, para ahbar, para rabbaniyun. Fahum, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fahum yahkumun bitawratil lati unzilat ala Musa. Maka mereka menghukumi dengan Taurat yang sudah pernah turun pada Musa. Maka Nabi Musa adalah Rasul, sedangkan nabi-nabi setelahnya yang berhukum dengan Taurat adalah anbiya. Walam ya'tu bi syari'atin mustaqillah. Mereka para anbiya Bani Israel tidak mendatangkan satu syariat yang baru, yang tersendiri. Mustaqillah artinya tersendiri. Mereka tidak mendapatkan dari Allah syariat yang baru, yang berbeda dari syariat Nabi Musa. Tidak. Yahkumun bitaurat bikhilafir rasul, berbeda dengan ar-rasul. Fainahu ya'ti bi syari'atin mustaqillah. Adapun Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, datang membawa syariat yang tersendiri, mustaqillah. Wa yu'mar bi tablighiha, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang baru itu ila qaumihi khassah, kepada kaumnya masing-masing. Amman nabiyyu, adapun an-nabi, fayu'mar bi tablighi risalah man qablahu. Adapun nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang sebelumnya, risalah yang sudah turun sebelumnya kepada Rasul yang sebelumnya. Maka Nabi tidak membawa syariat baru, tetapi yuballigh, menyampaikan apa yang didapat dari Rasul sebelumnya. Wa qad yuha ilaihi fi qadiyatin khassah, tetapi kadang-kadang mereka mendapat wahyu. Namanya juga Nabi. Ciri-ciri Nabi adalah mendapatkan wahyu. Qad yuha ilaihi fi qadiyatin khassah, kadang-kadang mereka mendapatkan wahyu dalam perkara-perkara tertentu, tetapi bukan dengan syariat baru.
tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram dari syariat yang sebelumnya. Hadza huwal farq. Inilah perbedaan antara keduanya. Sama-sama menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang satu bukan menyampaikan syariat baru, tetapi menyampaikan dari apa yang sudah ada pada Rasul sebelumnya. Itu yang dijuluki dengan Nabi. Dan ada pula yang menyampaikan syariat baru, yang Allah berikan syariat yang baru, yang tersendiri. Maka dia disebut dengan Rasul. Jelas, alhamdulillah. Wa man kafara binabiyyin wahidin fahuwa kafirun bil jami'. Dan perlu diketahui, siapa yang mengingkari satu nabi saja, apalagi satu rasul, maka berarti dia mengingkari seluruh para anbiya. Karena mereka memiliki prinsip-prinsip yang sama, nabi maupun rasul. Di antara prinsip-prinsip yang sama adalah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua dakwahnya sama, an i'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah sesembahan-sesembahan lain. Ucapan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa seluruh para rasul, seluruh para nabi mengajarkan tauhid. Maka siapa yang menentang satu rasul, maka berarti dia menentang seluruh para rasul. Karena berarti dia menentang seluruh apa yang dibawa oleh para rasul, karena sama. Misalnya kaum musyrikin yang menentang Rasulullah SAW, musyrikin Arab, musyrikin jahiliyah, yang menentang tauhid dengan kesyirikan-kesyirikan mereka, berarti mereka menentang pula tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Berarti dia menentang pula tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, Hud, Saleh, dan seluruh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Karena yang mereka bawa semua sama. Yang mereka bawa semua tauhid. Tetapi likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Tapi perbedaannya, kata Allah likullin, masing-masingnya, ja'alna minhum, kami jadikan dari mereka min syir'atan wa minhaja. Kami berikan syariatnya masing-masing. Berarti syariatnya mungkin berbeda-beda, tetapi prinsip asalnya tauhid sama. Semuanya mengajarkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Semuanya mengajarkan untuk taat kepada Allah dan jangan menentang Allah Subhanahu wa taala dan jangan menentang syariatnya. Adapun syariatnya berbeda-beda. Di zaman Nabi Yusuf boleh penghormatan dengan sujud. Naam. Tetapi di zaman Nabi Muhammad SAW tidak boleh penghormatan dengan sujud pada manusia. Baik. Demikian pula di zaman Bani Israel lemak diharamkan. Walaupun dagingnya halal, binatang-binatang ternak yang halal, tetapi syahmuha diharamkan. Demikian pula minyaknya diharamkan. Tetapi setelah datang Islam dihalalkan. Dan sekian lagi perbedaan-perbedaan syariat. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Maka barakallahu fikum, mereka dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan ikhwatun li'allat. Al-anbiya adalah saudara sebapak. Ibu-ibunya mungkin berbeda, tapi bapaknya sama. Artinya syariat-syariatnya mungkin berbeda, tetapi inti tauhidnya sama, tidak berbeda. Maka kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, man kafara bi nabiyyin wahidin fahuwa kafirun bil jami'. Siapa yang mengkufuri, mengingkari seorang nabi saja, berarti dia mengingkari seluruh para anbiya. Kafirun hatta bin nabiy alladhi yaz'um annahu yu'min bihi.
Dan dia dikatakan kafir pula terhadap nabi yang dia mengaku-ngaku kalau dia mengikutinya. Misalnya ada seseorang dari kalangan Nasrani menyatakan, kami beriman hanya kepada Nabi Isa saja. Dan gak percaya pada semua Nabi. Maka sesungguhnya, dia mengingkari seluruh para anbiya, termasuk Nabi yang dia anggap dia ikut. Yaitu Nabi Isa. Termasuk, dia kafir pada Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengajarkan apa yang diajarkan oleh para anbiya. Barakallahu fikum. Bahkan, Nabi Isa memberitakan akan datangnya Nabi terakhir. Alaihi salatu wassalam. Demikian pula Yahudi. Kalau ada yang berkata kami tidak menyembahnya, kami tidak sujud kepadanya, kami mengikuti agamanya. Dari sini kelihatannya benar. Kelihatannya orang ini masih lurus. Saya tidak menyembahnya, tidak menjadikan sebagai Tuhan, tidak menjadikan sebagai sesembahan. Kami mengikuti syariat Nabi Musa. Tapi kami enggak mau mengikuti semua nabi yang lain, termasuk nabi terakhir. Apakah dia muslimun atau kafirun? Apakah dia muttabi'un li Musa atau kafirun li Musa? Kata Syekh Shalal Fauzan dan para ulama, sama, tidak ada perbedaan. Menyatakan bahwa orang ini kafir kepada seluruh para anbiya, termasuk Nabi Musa. Mengapa demikian? Karena Nabi Musa pun memberitakan, ikutilah nabi setelahku. Maka kalau engkau tidak mau mengikuti Nabi setelahnya, itu Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengingkari Nabi Musa sendiri. Bagaimana sekarang kalau yang diingkari Nabi sebelumnya? Kalangan muslimin, kami ikut Nabi Muhammad saja. Dan saya nggak percaya kalau Nabi Musa itu Nabi. Dan nggak percaya kalau Nabi Isa itu Nabi. Dan nggak percaya para anbiya itu adalah Nabi. Mereka semua bukan Nabi. Saya nggak percaya. Apakah dia muslimun atau kafirun? Mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh hafizahullah, man kafara bi nabiyyin wahid, kafir kepada satu nabi saja, dan tidak kafir pada seluruh para anbiya. Kalau engkau mengingkari para anbiya, berarti mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang menceritakan sekian banyak nabi. Paling sedikit 25 nabi yang disebutkan dengan nama-namanya. Masih ada lagi nabi yang tidak disebutkan nama-namanya. Berarti dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan mengingkari Rasulullah SAW, mengingkari berita-berita dalam kitab wa sunnah dengan terang-terangan. Ma hukmuhu? Apa hukumnya? Kembali kepada kitab. Wa qala hafizahullah, bahkan kafirun hatta bin nabiyyi alladhi yaz'umu annahu yu'min bihi. Bahkan mereka kafir pula kepada nabi yang mereka mengaku-ngaku kalau mereka beriman kepadanya. Kalau mengingkari nabi yang lain, maka dia pun kafir kepada nabi seluruhnya, termasuk yang dia anggap beriman padanya. Li'annal anbiya'a ikhwatun. Karena semua para nabi itu bersaudara. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang namanya anbiya adalah saudara. Sebab apa? Silsilatun wahidah. Mereka adalah rantai yang satu. Tariqatuhum wahidah. Jalan mereka juga satu. Dan sudah kita sebutkan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula. Dan juga wa ma arsalna min rasulin illa, kata Allah, tidak kami utus seorang rasul pun kecuali apa? Kecuali mereka mengucapkan atau mengajarkan la ilaha illa, la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Menyampaikan ucapan Allah tersebut. Tidaklah seorang nabi diutus kecuali mengajarkan kalimat yang sama, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Maka siapa yang mengingkari satu nabi, berarti mengingkari seluruh para anbiya, karena mereka ikhwatun li'allat. Faman kadzaba biwahidin minhum fahuwa mukadzibun bil jami'. Maka siapa yang mengingkari satu nabi saja, berarti dia mengingkari seluruh para anbiya.
Li'anna alladhi ma'a hadha ma'al akhar. Karena apa yang ada bersama nabi ini ada pula bersama nabi lain. Karena yang dibawa oleh nabi yang itu ada juga dibawa juga oleh nabi yang lain. Kulluhum Rasulullah. Semuanya Rasul-Rasul Allah. Falladhi yaz'umu annahu yu'min bi Musa kal Yahud. Maka mereka yang menganggap bahwa mereka beriman kepada Musa seperti Yahudi. Tetapi yakfuruna bi Isa wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tetapi mereka mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Fa haula'i kafirun bi jami'il anbiya. Maka mereka kafir kepada seluruh para anbiya. Hatta nabiy alladhi yaz'umun annahum yu'minuna bihi. Bahkan termasuk kafir pula kepada nabi yang mereka anggap beriman kepadanya, yaitu Nabi Musa. Yahud mengaku bahwa kami beriman pada Nabi Musa saja. Tetapi kepada Nabi Isa mencerca. Na'udzubillah. Menghina dengan sejelek-jelek hinaan. Menyatakan kadang-kadang dengan anak zina. Mengatakan dengan kalimat-kalimat yang na'udzubillah enggak pantas kita sebutkan. Dan mereka bahkan berupaya untuk membunuhnya. Demikian pula mencela ibunya, Maryam, allati ahsanat farjaha. Maryam yang suci, yang Allah sucikan. Fahaula'i kafirun bi jami'il anbiya. Maka Yahudi walaupun mengaku beriman pada Nabi Musa, pada hakikatnya mereka kafir kepada Nabi Musa dan seluruh para anbiya. Hatta an-nabiy alladhi yaz'umun annahum yu'minuna bihi wa huwa Musa. Lianna fil kitab alladhi jaa'a bihi Musa, karena dalam kitab yang dibawa oleh Musa alaihi salam, yaitu kitab Taurat, ada zikran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada sebutan tentang akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah sebutkan alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Alladhi yajidunahu, yang mereka telah dapati. Maktuban 'indahum, tertulis di sisi mereka. Fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan dalam Injil. Mereka telah dapati tertulis dalam kitab mereka, Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Yaitu seorang nabi yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Yang yuhillu lahumut thayyibat, nabi yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith, yang mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum, seorang nabi yang akan melepaskan dari mereka beban mereka. Ada beberapa hukum-hukum yang Allah hukumkan atas Bani Israel sebagai hukuman. Kadang-kadang Allah dengan kehendaknya. Allah ala kulli syai'in qadir wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang diinginkannya. Maka Allah kadang mengadab Bani Israel dengan sebab mereka sendiri. Allah haramkan perkara-perkara atas mereka. Jadi haramkannya karena apa? Karena hukuman. Maka seakan-akan jadi belenggu buat mereka. Seakan-akan jadi beban buat mereka. Dan itu adab dari Allah SWT. Karena bina'azakumullah. Sebagaimana rahbaniyah kepada Nasrani. Mereka mengada-ngadakan. Warahbaniyatan ibtada'uha. Dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah. Tapi kemudian diturunkan oleh Allah perintah, kalau gitu kerjakan, diwajib atas kalian. Ternyata tidak semuanya mampu. Demikian pula Israel. Tidak diharamkan oleh Allah illa ma harrama Israilu ala nafsihi, kecuali apa yang telah diharamkan oleh mereka sendiri. Karena mereka banyak protes, banyak usul, banyak berbagai macam
rewel. Akhirnya Allah berikan beban-beban yang berat. Maka diberitakan dalam Taurat akan datang nanti seorang Rasul yang yadh'anhum israhum, yang akan melepaskan dari mereka keberatan-keberatan, beban-beban mereka. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan melepaskan belenggu-belenggu yang ada atas mereka, yang membelenggu mereka. Diberitakan dalam Taurat dan dalam Injil. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ. Maka siapa yang beriman kepadanya, mendukungnya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Diberitakan dalam Taurat akan datang seorang nabi yang akan menghalalkan apa yang baik-baik dan mengharumkan apa yang jelek-jelek, dan melepaskan belenggu-belenggu atas kalian, dan akan melepaskan juga beban-beban atas kalian. Maka siapa yang beriman kepadanya, maka dia mendapatkan falah. Sebaliknya siapa yang tidak mau beriman kepadanya, maka akan mendapatkan sebaliknya. Ghawayah. Sudah ada beritanya dalam Taurat dan dalam Injil. Maka siapa yang tidak mau beriman kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, berarti mereka tidak beriman pada Nabi mereka sendiri. Tidak beriman pada Nabi Musa. Nasrani tidak beriman pada Nabi Isa. Karena keduanya telah memberitakan berita-berita akan datangnya seorang Nabi. Dan Allah telah menurunkan pada mereka Taurat dan Injil yang di dalamnya ada berita tentang Nabi yang akan datang. Dan beritakan untuk beriman. Lakin hamalahumul hasad, tetapi sayang sekali mereka terbawa oleh kedengkian, hasad. Terseret dengan kedengkian mereka untuk kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Liannahum yuriduna an la takhrujun nubuwah an Bani Israel. Karena mereka menginginkan kenabian gak boleh keluar dari Bani Israel. Namanya Nabi harus dari bangsa kami. Namanya Rasul harus dari bangsa kami. Ta'assub. Hasad. Dengki. Kalau ada seorang Nabi yang ternyata bukan dari Bani Israel, marah. Na'udzubillah. Berapa banyak ta'assub menjadikan orang menjadi kafir. Bukan ta'assubnya dikatakan hukumnya kafir, bukan. Tetapi banyak menyeret manusia sampai kepada kekafiran. Iblis laknatullah alaih, kenapa enggak mau sujud pada Adam? Kenapa menentang perintah Allah Subhanahu wa taala? Ta'assub, enggak mau. Jenisnya mau di bawah jenisnya manusia, tidak mau. Bukankah kami jenis jin? Diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Nggak pantas manusia dimuliakan, aku direndahkan. Nggak pantas. Terbalik, harusnya mereka yang menghormati aku. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa alasan iblis sampai menentang Allah? Ta'assubnya tadi. Demikian pula sebagian suku kabilah-kabilah kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka gak mau. Nabinya dari Quraisy. Demikian pula yang di luar Arab. Banyak yang kufur karena merasa gak mau nabinya dari Arab. Astagfirullah. Adapun orang-orang berilmu dari mereka, sedikit berilmu dari kalangan Nasrani, menyatakan bahwa itu ciri-ciri Nabi yang diberitakan dalam Injil. Demikian pula beberapa yang berilmu dari Yahudi menyatakan ini yang diberitakan dalam Taurat. Tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka menentang. Tidak mau nabinya dari kalangan Arab. Harus nabinya dari Bani Israel. Harus nabinya dari kalangan kami, Romawi atau Persia. Harus nabinya dari kami. Iri, dengki, hasad.
ketika Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya dari kalangan Arab. Marah besar. Marah pada siapa? Apa salahnya Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah? Kalian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalian berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau Islam, tapi nggak mau Arab. Protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nabinya mesti diutus dari Indonesia biar lembut. Protes pada Allah. Biar kayak Bani Israel, biar kayak Yahudi. Terang-terangan menyatakan bahwa kami tidak mau kalau nabinya dari kalangan Arab. Sudah pernah terjadi model-model seperti ini di kalangan Yahudi. Padahal mereka baca kitabnya, mereka tahu ciri-cirinya, mereka dengar dari pendeta-pendetanya, mereka tahu semua tentang akan datangnya seorang Rasul dengan sifat-sifatnya, dengan namanya. Tetapi ketika datang, kafaru bih. Kenapa? Sudah tahu kok ketika datang kafaru bih. Bahkan bukan hanya sudah tahu, sudah menunggu-nunggu. Bahkan bukan hanya sudah menunggu-nunggu, sudah mengancam musyrikin. Wahai musyrikin, kalau nanti datang Rasul, kami akan perangi kalian dengan nabi kami. Sudah tahu bakal memerangi musyrikin. Sudah ngancam. Tetapi falamma ja'ahum, ketika datang pada mereka yang sudah mereka ancamkan, kafaru bih, ternyata mereka kufur. Asalnya yastaftihun, mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi. Nanti akan datang Nabi. Karena satu masalah saja. Ternyata ketika muncul dari Arab. Wah, Arab, saya nggak mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah Subhanahu wa taala memilih sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasulnya dari kalangan siapapun sekehendaknya, dan Allah Subhanahu wa taala Allamul Ghuyub. Allah Maha tahu yang gaib. Allah tahu siapa bangsa yang terbaik, Allah tahu siapa manusia yang terbaik, Allah tahu siapa yang pantas menjadi seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala a'lam bi kulli syai. Allamul Ghuyub. Allah katakan pada ayat lain, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka-mereka yang sudah kami beri kitab, berarti termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, diberi kitab Taurat dan Injil. Kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sudah mengenalinya, sudah mengetahuinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan beberapa mufassirin menyatakan bahkan lebih kenal Rasulullah yang akan datang dari berita-berita itu daripada anaknya sendiri. Karena mereka selalu ragu tentang anaknya. Apakah ini anak saya atau istri saya selingkuh? Itu Yahud. Karena sudah kacau keadaan nasab mereka. Tetapi Nabi yang akan datang sudah jelas ciri-cirinya, namanya, sifat-sifatnya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Lakin hamalahumul hasad 'alal kufri, tetapi mereka terbawa oleh kedengkian, hasad. Li'annam yuriduna an la takhrujun nubuwah an Bani Israel. Karena mereka tidak ingin kenabian itu ada pada bangsa lain. Harus pada Bani Israel. La takhruj, jangan keluar dari Bani Israel. Fahum yahtakiruna fadlallah. Berarti mereka mengkritisi, mengingkari, menentang fadilah Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Apa kata Allah tentang mereka? Am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad, dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian manusia dari fadilahnya? Kenapa mereka marah? Kenapa mereka protes ketika Allah berikan keutamaan kepada seorang yang Allah pilih, atau kepada bangsa yang Allah pilih, atau kepada suku yang Allah pilih? Allah pilih dari bangsa terbaik. Dari bangsa terbaik Allah pilih dari suku yang terbaik.
Dari suku yang terbaik Allah pilih dari keluarga yang terbaik. Dari keluarga yang terbaik Allah pilih dari manusia yang terbaik. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Tetapi barakallahu fikum, keutamaan tadi akan sirna, hilang kalau tidak diiringi ketakwaan. Artinya bukan kita kemudian mengangkat satu suku di atas suku lainnya tanpa takwa, tidak. Tetap Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian adalah yang bertakwa. Maka bagaimanapun, apakah dia Quraisy, sudah Arab, dari Quraisy, bahkan dari masih kerabat Nabi sekalipun, tetapi kalau seperti Abu Jahal atau seperti Abu Lahab, la faidata fi nasabih, la faidata fi nasabih, enggak ada faedah pada nasabnya dia, pada bangsanya dia, turunan dia yang katanya turunan bangsa yang baik, kabilah yang baik, tetapi karena tidak ada ketakwaan, Allah ancam dengan nar. Saya sela naran dzata lahab, sungguh dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Sudah Allah ancamkan dalam Al-Quran. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, turunan disebutkan. Ada keutamaan Arab, ada keutamaan Quraisy, ada keutamaan Bani Abdul Muttalib, ada keutamaan Ahlul Bait. Ada keutamaan itu. Tetapi tetap diiringi ketakwaan. Tanpa ketakwaan gak ada apa-apanya. Tanpa ketakwaan gak ada apa-apanya. Kembali kepada ucapan Syekh hafizahullah. Falladhi hamalahum huwal hasad wal baghi. Maka yang membawa mereka untuk menentang adalah kedengkian dan kezaliman. Wa illa fahum ya'lamuna annahu Rasulullah. Kalau bukan karena itu, mereka sangat yakin bahwasanya yang diutus itu benar-benar Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Bahkan pendeta-pendetanya berbicara sesama mereka. Apakah itu yang dimaksud dalam kitab? Iya, memang iya. Diberitakan dalam kitab-kitab yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Li'annahum yajidunahu fit Taurat wal Injil, karena mereka sudah dapati sifat-sifatnya, beritanya, bahkan namanya di dalam Taurat mereka, dalam Injil mereka, dan dalam keterangan nabi-nabi mereka. Kadzalika Isa, demikian pula Isa, basyara bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Qalu hadha sihrun mubin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang sudah ada di hadapanku dari Taurat, berarti membenarkan yang sebelumnya Taurat, dan juga mubasyiran, memberitakan apa yang akan datang. Berarti membenarkan apa yang telah lalu dan membenarkan apa yang akan datang. Yang telah lalu Taurat. Dikatakan musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kami membenarkan apa yang ada pada kami dari Taurat. Wa mubasyiran, dan memberitakan berita gembira bi rasulin ya'ti, dengan rasul yang akan datang setelahku, min ba'di ismuhu Ahmad. Karena tetapi ketika datang, qalu hadza sihrun, mereka mengatakan itu adalah sihrun. Wa manir rasul alladhi jaa ba'da Isa. Sekarang pertanyaannya, siapa rasul yang datang setelah Isa? Isa menyatakan min ba'di, datang rasul setelahku. Siapa setelah beliau? Apakah ada nabi lain setelah beliau selain Rasulullah SAW? Tidak ada. Apakah ada rasul lain setelah beliau? Tidak ada.
Bagaimana kalau ternyata setelah beliau ada sekian rasul? Yang dimana yang dimaksud? Mungkin yang ini, mungkin yang itu. Tapi kebetulan yang ada cuma Rasulullah SAW dan Musailamah Al-Kadzab dan satu lagi. Tapi bandingkan di antara tiga, jelas berbeda sekali keadaannya. Seperti hitam dan putih, sangat berbeda. Nggak ada seorang pun yang berakal yang nggak bisa membedakannya. Semuanya akan bisa membedakannya. Maka nggak ada Rasul lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dimaksud oleh Isa alaihi salam yang menyatakan min ba'di ismuhu Ahmad adalah Nabi Muhammad SAW. Lam yati ba'da Isa rasulun illa Muhammadun. Tidak datang setelah beliau, setelah Nabi Isa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wasmuhu Ahmad, dan beliau dikenal pula dengan nama Ahmad. Artinya tidak berbeda, Ahmad dan Muhammad. Bahkan ada julukan nama lain Rasulullah SAW. Beliau menyatakan ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi, ana Masih. Disebutkan Mahi, yang menghapuskan apa yang sebelumnya dengan syariat yang baru. Ahmad, Muhammad maknanya sama, yang terpuji. Bahkan sebagian mereka sudah mendapatkan dalam Taurat, dalam Injil yang sekarang dibaca oleh mereka. Ada. Hanya saja tidak sebut Muhammad, tidak sebut Ahmad. Disebutnya akan datang orang yang terpuji. Ada. Dan sebagian mereka menemukannya kalimat itu. Tetapi tetap mereka masih mengingkari kitab mereka sendiri. Falladhi yakfur bi'isa kafirun bil jami'. Maka siapa yang kufur pada Nabi Isa, berarti dia kufur pada Nabi Muhammad SAW, berarti kufur pada seluruhnya. Siapa yang kufur pada Nabi Isa, kafir pada seluruhnya. Siapa yang kafir pada Nabi Muhammad SAW, kafir pada seluruhnya. Walihada qal, oleh karena itu dikatakan Jalla wa'ala, oleh Allah Jalla wa'ala, kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Disebutnya mursalin. Padahal Nuh alaihi salam adalah orang pertama atau nabi atau rasul pertama. Nuh adalah rasul pertama yang diutus di muka bumi. Kok dikatakan para pengingkarnya mengingkari para rasul? Siapa yang dimaksud rasul yang lain? Padahal cuma satu. Yani alladzi ja'u min ba'dihi. Berarti yang dimaksud adalah rasul-rasul setelahnya. Kalian wahai kaum Nuh mengingkari Nabi Nuh dan mengingkari seluruh para rasul yang akan datang nanti. Karena semua juga sama menyampaikan tauhid. Li'anna man kadzdzaba bi rasulin fahuwa mukadzibun bi jami'ir rusul. Karena siapa yang mendustakan seorang rasul berarti mendustakan seluruh para rasul. Kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul. Disebut oleh Allah dengan jamak pula. Al-mursalin jamak. Para rasul. Demikian pula kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikah mendustakan para rasul. Faladzi yakfuru biwahidin, berarti mereka mengkufuri satu rasul saja. Apakah Nabi Syuaib atau Nabi Nuh atau Nabi Saleh atau Nabi Hud? Maka mereka mengingkari seluruh para nabi. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya mereka yang kafir kepada Allah wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Wa yuriduna, dan mereka menginginkan an yufarriqu, untuk membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya.
Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka berkata, kami beriman pada sebagian rasul dan kami kufur pada sebagian yang lain. Sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada sebagian nabi saja dan kufur pada sebagian yang lain, wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila, dan ingin untuk mencari jalan lain selain itu, ulaika humul kafiruna haqqan, maka mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki. Ma'annahum yu'minuna bi ba'd, walaupun mereka beriman pada sebagiannya, tetap dikatakan kafiruna haqqan, kafir dengan yang sebenar-benarnya kufur. Lakin la yakfil iman bil ba'd, tetapi tidak cukup beriman pada sebagian. Bal la budda minal iman bil jami', bahkan harus beriman pada seluruh para anbiya, li'annahum kullahum rusulullah, karena mereka semuanya adalah rasul-rasul Allah. Wa kulluhum ja'u min indillah, karena semuanya datang dari Allah, membawa risalah dari Allah, diutus oleh Allah. Yubashiru awwaluhum bi akhirihim, yang saling memberitakan. Yang pertama memberitakan yang terakhir, yang terakhir memberitakan yang pertama. Iya Pak ya. Nabi Musa, Nabi Isa memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran memberitakan tentang Nabi-Nabi sebelumnya. Dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan para anbiya. Saling menceritakan satu dengan lainnya. Wa yu'min akhiruhum bi awwalihim. Yubashiru awwaluhum bi akhirihim. Yang pertama memberitakan akan datangnya yang terakhir memberitakan apa yang pertama. Alaihimus salatu wassalam, semoga Allah berikan pada seluruh anbiya salawat dan salam. Hada madhabul muslimina wa ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab kaum muslimin, inilah madhab Islam, inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Allah taufiq wal afiyah. Alhamdulillah, selesai pembahasan tentang masalah anbiya. Setelah kita akan bahas pembahasan berikutnya tentang jannah dan nar.